Shalom, selamat malam Jemaat GBD El Shaddai. Berjumpa lagi dalam Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Ya, ayat itu panjang, tidak akan kita baca semua, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca itu bersama-sama di rumah. Ya, dalam Kisah Para Rasul 28 itu adalah perjalanan pasal yang terakhir di mana Rasul Paulus melakukan pelayaran menuju ke Roma, dia sebagai tahanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayaran ini bukan pelayaran rute untuk wisata. Ini bukan saja hanya kisah tentang petualangan laut, tidak. Tetapi menunjukkan bagaimana Allah bekerja memberikan perlindungan kepada Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Renungan hari ini akan saya berikan tema panggilan untuk mengabdi. Kita tahu perjalanan Rasul Paulus ini, dia bertobat, dia sendiri merasakan pertobatan bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia bertobat kita tahu kisahnya. Sehingga dia melayani, dia melihat bahwa penebus dia adalah Tuhan. Berbicara tentang kekristenan yang disampaikan oleh Paulus adalah mengenai bagaimana Yesus itu mati di kayu salib dan dia bangkit. Dasar kekristenan adalah bagaimana Yesus mati dan dia bangkit. Kebangkitan itulah yang membawa pengharapan kita akan kehidupan kekal. Inilah pelayanan Rasul Paulus, bagaimana dia menceritakan, bagaimana dia memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Sehingga ketika dia merasakan sendiri, mengalami sendiri pertobatan itu bersama Yesus, dia menjadikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia melakukan banyak perjalanan, termasuk di dalam pasal 28 ini. Di ayat pertama, ketika sebelum dia melakukan perjalanan itu hingga sampai dia mengalami banyak hal dalam beberapa perjalanan di pasal-pasal selanjutnya. Di dalam pasal 28 ayat yang pertama, ketika kapalnya diserang topan badai sehingga terdampar. Dia ada terdampar di Pulau Malta. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Pulau Malta inilah dia juga mengalami banyak mukjizat Tuhan. Ya. Orang mengatakan bahwa dia akan binasa ketika dia terdampar. Tetapi ketika ada di Malta, mukjizat terjadi. Dia dipatok ular. Ya. Tetapi dia tidak mati. Ini membuktikan bahwa Allah bekerja di dalam pelayanannya. Mukjizat terjadi ketika gubernur dari gubernur Malta, Publius, sakit. Rasul Paulus berdoa dan menyembuhkan. Tetapi perjalanan yang dilakukan Paulus bukan perjalanan yang mudah. Kekristenan yang dialami saat itu bukan kekristenan yang mudah. Kita tahu bahwa saat itu, masa itu, agama yang diakui adalah agama Yahudi. Sedangkan agama Nasrani, agama Kristen itulah adalah agama yang sesat. Nah, Paulus menyampaikan yang dianggap oleh orang Yahudi ini adalah agama yang sesat, sekte yang sesat. Sehingga kita tahu bahwa apa yang dilakukan saat itu dilakukan Paulus sebagai penistaan terhadap agama Yahudi. Tetapi inilah panggilan dari Rasul Paulus. Dia memberitakan kabar sukacita. Ada pengharapan hidup yang kekal di dalam kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan inilah kekristenan itu menjadi sia-sia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kita tahu panggilan itu pun berlaku buat kita. Saat ini mungkin kita sebagai orang Kristen, ya, sekalipun dianggap agama yang minoritas, tetapi agama ini mungkin di Indonesia diakui. Bukan sekte yang sesat, tidak diakui. Tetapi kalau kita melihat bercermin dengan pelayanan Rasul Paulus ini, kekristenan yang kita alami saat ini bukan kekristenan juga yang mudah. Kekristenan ketika kita mengakui Yesus, menjadi orang Kristen yang mengakui juru selamat Yesus sebagai juru selamat itu, kita tidak bisa menghindari akan penderitaan itu. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bercermin dengan pelayanan Paulus, ya, dia mengalami penderitaan. Perjalanannya bukan perjalanan untuk berlibur, naik kapal, melihat pemandangan, tidak. Tetapi perjalanan Paulus penuh tantangan. Ya, dia dianiaya, dia dipenjara, dia dipatok ular, ya, dia disiksa. Itu perjalanan Rasul Paulus. Tetapi itu adalah panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kekristenan kita, apakah kita sebagai orang Kristen yang ditebus, kita melihat, kita merasakan, mengalami kuasa kebangkitan itu berlaku buat kita. Kita beroleh pengharapan akan kehidupan kekal. Tetapi apakah kita meletakkan hidup kita kepada kenyamanan? Kita menghindari hal-hal yang sifatnya membuat hidup kita tidak nyaman. Maunya kita jadi orang Kristen yang aman-aman saja. Kalau bisa tidak ada konflik, kalau bisa tidak ada masalah, kalau bisa kita tetap selamat, jauh dari pertentangan. Kekristenan bukan seperti itu. Kalau bisa hidup kita tetap sehat-sehat saja, berkecukupan, tidak. Justru Rasul Paulus mengalami banyak hal tidak dalam kondisi yang baik. Tetapi seperti Rasul Paulus, dia meneladani Kristus yang mati di kayu salib. Dia meneladani, dia ingin serupa dengan Kristus. Kita pun sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, kita mau meneladani Yesus itu yang menderita. Bukan berarti kita senang dengan penderitaan itu. Kita bersyukur kalau kita berkecukupan. Kita bersyukur kalau kita sehat-sehat saja. Tetapi kekristenan tidak berbicara tentang kemakmuran, tentang kesehatan. Kalau kita sakit, apakah kita kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang kekurangan, apakah kita menandakan kita kurang iman? Tidak. Wah, kalau aku sakit berarti aku kurang beriman. Wah, kalau aku sedang dalam ujian berarti aku kurang beriman. Tidak. Justru kekristenan itu menjadi nyata ketika kita diuji di dalam penderitaan. Tinggal bagaimana kita merespon. Apakah kita tetap setia di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita meneladani Kristus, seperti juga kita meneladani Rasul Paulus. Di dalam penderitaan, dia tetap setia. Oleh karena itu, inilah panggilan kita untuk tetap mengabdi
mengabdi kepada Kristus Yesus. Dalam kondisi apapun kita tetap setia. Karena di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya ada pengharapan kehidupan kekal. Inilah yang kita pegang supaya kita tidak melepaskannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah renungan singkat supaya mengingatkan kita supaya kita tetap setia kepada Kristus. Tetap setia sekalipun ada di dalam tantangan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti dengan setia renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari semua kita berdoa bersama-sama. Lakukanlah mata kami daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan melalui renungan ini kami boleh dikuatkan untuk kami tetap setia berpegang pada perjanjian Kristus itu, bahwa kalau kami setia, kami beroleh mahkota kebenaran, kami beroleh mahkota keselamatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.